Kaltim 2 ini meliputi 3 kabupaten yang ada di Kaltim dan 5 kabupaten dan kota yang ada di Kaltara. Jadi masih 8 kota atau kabupaten di Kaltim dan Kaltara. Jadi 1,5 provinsi istilahnya lah. Kemudian pada kesempatan jalsah ini tentunya kalau kita tengok esensi jalsah ialah wadah silaturahmi dan juga wadah untuk tarbiyat dan taklim, hal mana ini mengutamakan sisi kerohanian. Sehingga dari situ akan menjadi satu majelis, ya majelis kerohanian, yang mana majelis ini dikehendaki dan sesuai dengan sunnah dari yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya adalah disinilah untuk kemajuan tarbiyat dan taklim sekaligus silaturahmi antar anggota di Kaltim dan di Kaltara pada kesempatan jalsah ini di semua badan termasuk LI, Ansor, Hudam, bahkan anak-anak semuanya. Dan di sini juga bisa menjadi ladang pengkhidmatan yang mana di dalam majelis ini tentunya keberkahan sangat luar biasa. Dan ini juga yang dikehendaki oleh Hazrat Masih Maud salam, bahwa majelis ini merupakan majelis yang diberkahi, majelis yang penuh dengan berkah, majelis yang berfungsi untuk memajukan kerohanian kita. Tetapi yang perlu diingat adalah kita harus tetap mengutamakan sisi kerohanian, bukan sisi dunianya. Jadi itu sebetulnya intinya di ketakwaan dan di kerohanian. Selanjutnya ada silaturahmi, baru nanti akan indah dalam menjalankan Islam, dalam menjalankan jemaat yang kita cintai ini. Kami secara keseluruhan adalah sangat unik dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, yaitu luas wilayahnya mungkin hampir 1 kali Pulau Jawa, karena termasuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan topografinya memang tidak selancar ataupun sarana transportasi yang dipunyai oleh Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara ini hanya sedikit untuk jalur transportasi darat, tapi banyak di udara maupun di sungai maupun laut. Dan alhamdulillah jemaat-jemaat di sini, di khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, itu multi etnis. Jadi banyak dari Jawa Barat atau Jawa, kemudian ada sebagian suku Bugis, kemudian suku Banjar ada sedikit, tapi tidak banyak. Kemudian banyak juga asli daerah, dalam hal ini keturunan dalam hal ini bisa dari perpaduan antara suku Bugis dengan Jawa atau dan lain sebagainya. Dan untuk mencapai satu tujuan jalsah ke sini, ini banyak sarana yang dilakukan, baik itu melalui terutama untuk di daerah Mokmanar, yaitu di Kutai Barat, itu untuk wilayah Kaltim 1, di mana itu harus menempuh jarak kurang lebih, waktu yang ditempuh, bukan jarak ya, waktu yang ditempuh kurang lebih sekitar 12 sampai 13 jam. Kemudian ada perbatasan dengan Kalimantan Selatan, yaitu wilayah Tanah Grogot, juga cukup lumayan jauh, sekitar 10 jam. Dan lebih parah lagi itu di perbatasan dengan Malaysia, yaitu di daerah Tarakan, tidak bisa melalui laut maupun darat, terpaksa menggunakan pesawat udara yang untuk hadir ke jalsah kali ini di Bontang yang diselenggarakan pada tanggal 20 dan insya Allah akan berakhir tanggal 22 Desember 2019. Syukur alhamdulillah untuk jalsah kali ini yang diselenggarakan di Bontang pada tanggal 20, insya Allah tanggal 20 sampai tanggal 22 ini yang telah sekian kalinya lah, karena sarana dan prasarana untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang representatif itu adalah di Bontang. Maka untuk tahun ini diselenggarakan setelah vakum 2 tahun. Kami tidak menyelenggarakan. Pertama adalah kita gabungan dengan Kalimantan Tengah. Yang kedua kita adakan di Mokmanar, yaitu di wilayah Kaltim 1 di Kutai Barat. Dan harapan kami untuk acara ini, karena
kita sering menyelenggarakan itu mudah-mudahan khususnya Ahmadi-Ahmadi yang ada di Kalimantan Timur dan Utara ini akan menambah wawasan, karena untuk siraman rohani yang bisa terkumpul seperti ini adalah jarang sekali dan boleh dikatakan hanya setahun sekali karena lokasi geografis dan letaknya yang agak berjauhan. Dan mudah-mudahan di tahun mendatang dengan adanya jalsah ini kami akan mendatangkan lagi banyak para Ahmadi, baik itu Ahmadi yang sudah lama maupun Ahmadi yang baru baiat, karena potensi untuk menarik mubayin baru itu lebih banyak, terutama untuk di daerah pedalaman yang kebanyakan dari suku Dayak, yang insya Allah di acara nanti mungkin ada yang akan disampaikan, ada yang akan kesan-kesan dari Jemaat Mukmanar yang mayoritas adalah dari suku Dayak. Jalsah dilaksanakan di Bontang karena cabang Bontang merupakan cabang yang sudah lama berdiri dan memiliki infrastruktur yang memadai. Misalnya listrik, air, dan sarana penunjang lainnya lebih dari cukup. Target semula kami harapkan peserta jalsa yang hadir sebanyak 245 orang dan realisasi yang berhasil kami data lewat meja registrasi sebanyak 202 orang. Jumlah panitia yang terlibat dalam jalsa 2019 Kaltim ini sebanyak 32 orang, termasuk ibu-ibu Lajnah, bapak-bapak Ansor, dan hudam-hudam. Dalam jalsa ini kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, seksi sekretariat. Itu bertugas melayani pendaftaran peserta, membuat tanda hadir, absen, dan lain-lain. Yang kedua, seksi akomodasi. Dia bertanggung jawab menyediakan penginapan yang layak, air dan listrik yang cukup untuk peserta. Juga seksi transportasi, ada juga petugas menjemput tamu. Seksi dekorasi seperti yang tampak di belakang adalah hasil kreasi Ansor Bontang. Saya kira cukup menarik. Seksi kesehatan juga ada dengan homeopatinya, melayani kebutuhan peserta jalsah yang sedang sakit. Hal yang unik sebetulnya sama seperti daerah lain atau di cabang lain. Di Bontang ini kebetulan banyak pendatang, jadi masyarakatnya majemuk dan rata-rata berprofesi sebagai pekerja. Untuk wilayah itu ada 3, wilayah Kaltim 1, wilayah Kaltim 2, dan wilayah Kaltim 3. Itu total keseluruhan untuk Kalimantan Timur dan Kaltara itu ada 9 cabang. Di jalsah kali ini kita bikin 7 sesi dalam acara. Ada sekitar 8 penceramah dari para mubalik yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian juga 1 karunia bagi jemaat Kalimantan Timur khususnya pada saat bersamaan Bapak Amir Nasional berkenan untuk menghadiri jalsah kali ini. Padahal pada saat bersamaan sebetulnya ada 3 wilayah atau 2 wilayah lain yang sama-sama melaksanakan jalsah salana, yaitu wilayah Cianjur dan Garut kalau tidak salah. Namun demikian Pak Amir alhamdulillah berkenan menghadiri jalsah wilayah Kalimantan Timur ini. Nah, itu karunia bagi seluruh peserta jalsah Kalimantan Timur. Seperti pada jalsah-jalsah umumnya yang ada di wilayah lain, bahwa acara diisi dengan ceramah-ceramah dari para mubalik yang insya Allah akan membangkitkan keitaatan dan menggugah keimanan bagi para peserta. Kemudian juga seperti biasa pada malam Jumat ada live khutbah huzur, kita sama-sama menyimak juga. Walaupun ada beberapa kendala teknis, tapi alhamdulillah bisa terlaksana menyimak huzur. Kemudian juga pada subuhnya Bapak Amir
alhamdulillah bisa menyampaikan darah subuh untuk menggugah keimanan para peserta. Kemudian pada malam berikutnya juga alhamdulillah ada sesi tanya jawab dengan Bapak Amir. Nah, di sini menarik, alhamdulillah antusias dari para peserta karena bisa berhadapan langsung, bisa bersua langsung dengan pucuk pimpinan Jemaat Ahmadiyah. Kita bisa saling tukar informasi, juga ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum tersampaikan, bisa disampaikan langsung kepada Bapak Amir. Acara cukup menarik. Selepas itu seperti biasa, sholat tahajud berjamaah. Kemudian pada subuh kedua, Mubalik Kaltim 2, Bapak Maulana Ahsan Anang menyampaikan darah subuh dengan tema kisah-kisah menginspirasi dalam keitaatan terhadap jemaat. Lanjut ke acara selanjutnya, panitia juga mengadakan sesi atau mengundang dari pihak-pihak luar yang sekiranya bisa menyampaikan pandangannya. Kemudian juga ada kesan dan pesan dari para peserta, dan tak lupa juga seperti pada Jalsah Internasional, Huzur selalu memberikan apresiasi kepada para pelajar Ahmadi yang berprestasi. Di sini juga kami sudah membentuk tim panitia kecil untuk mendata para putra-putri Ahmadi yang mempunyai prestasi akademik dan non-akademik. Kita data dan kita berikan apresiasi dan penghargaan ini untuk tujuannya memotivasi para pelajar Ahmadi yang lainnya supaya terus meningkatkan prestasinya, sekaligus juga memupuk kesadaran kepada orang tua untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kemudian di sesi kosong juga alhamdulillah melalui Ibu Ketda LI ada acara parenting dengan ibu-ibu LI yang lain. Di sini juga sebagai kerjasama yang baik antara orang tua, supaya orang tua juga menyadari tanggung jawab akan pendidikan anak-anaknya. Tak lupa juga Hudam, kebetulan karena di Kaltim ini memang salah satu kendalanya adalah luasnya jangkauan, sehingga untuk berkumpul di satu titik itu agak susah karena memakan waktu dan kos yang tinggi. Bapak KAI daerah juga kemarin meminta izin untuk mengadakan pertemuan khusus dengan para pengurus Hudam, dan alhamdulillah kemarin sudah diadakan. Mereka akan membahas tema berkenaan dengan Clean the City dan barangkali program-program di badan-badan Hudam khususnya seperti Istima dan sebagainya. Dan yang mungkin terakhir bisa saya sampaikan bahwa alhamdulillah acara bisa berjalan dengan cukup aman, tertib, sesuai dengan pengharapan, walaupun tentu saja ada hal-hal yang dirasa kurang, namanya penyelenggaraan. Tidak ada gading yang tak retak, pasti ada hal-hal yang kurang. Namun demikian bisa saya sampaikan bahwa acara Jalsah kali ini berjalan dengan insya Allah sukses, dengan aman. Dan tema pada Jalsah kali ini kami mengusung tema dengan semangat kecintaan, kita memupuk jiwa pengorbanan untuk kemajuan jemaat. Kami akan sampaikan yaitu pertama adalah pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak I. Isobari, yaitu surat Asyab ayat yang ke-11 sampai ke-14. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khotim dengan judul Faidoni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya disampaikan sambutan ketua panitia yang disampaikan oleh Bapak Puji Darminto. Kemudian acara inti yaitu pidato pembukaan dan doa sekaligus doa pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Amir Nasional Bapak Haji Abdul Basit. Kemudian pada sesi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pembawa acara yang lain, mudah-mudahan harapan kami apa yang akan disampaikan di dalam acara Jalsah ceramah itu dapat diresapi dan diamalkan oleh masing-masing para Ahmadi di daerahnya. Dalam sesi 2 ini
nanti akan disampaikan 5 buah ceramah oleh para mubalik kita dari Kaltim, ya. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Jum'ah, ayat 6 sampai dengan 9, yang akan disampaikan oleh Bapak Khotimatul Husna. Berikutnya adalah pembacaan syair yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana Farid Ridwan. Berikutnya adalah ceramah, ya. Dalam kesempatan ini akan ada 5 penceramah. Penceramah pertama adalah Bapak Maulana Ahmad Syafi'i, mubalik daerah Kaltim 3, yang akan disampaikan dengan judul jawaban atas tuduhan para pengingkar wujud Allah Ta'ala. Untuk berikutnya adalah ceramah yang kedua, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Akram Jazuli, mubalik Tanah Grogot, dengan judul kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam ditinjau dari segi keperluan zaman dan dukungan-dukungan samawi. Berikutnya adalah ceramah yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana Ahmad Basofi, mubalik Tarakan, yang akan disampaikan dengan judul berbagai nasihat penuh kasih sayang Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasr Aziz untuk selamat dari kehancuran Perang Dunia Ketiga. Ceramah berikutnya adalah ceramah keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana Mubashir Afadal Ahmad, mubalik Melak, Kutai Barat, dengan judul pentingnya sholat 5 waktu, doa, istighfar, dan zikir ilahi. Dan ceramah yang terakhir, yaitu ceramah yang kelima, akan disampaikan oleh Maulana Ahmad Nur Komar, mubalik Berau, dengan judul keutamaan dan berkah canda serta nizam al-wasiat. Sesi ketiga ini, acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Muhyiddin Ahmadi. Beliau telah membaca surat Al-Jum'ah 2 ayat, ayat 10 dan 12 yang menceritakan tentang perniagaan atau bertebaranlah kalian ke muka bumi setelah sholat Jumat karena disitulah letak perniagaan atau keuntungan bagi kalian. Terus untuk setelah pembacaan Al-Quran dilanjutkan oleh pembacaan syair yang dibacakan oleh Maulana Komar dari cabang Berau. Beliau membacakan syair yang berjudul Jayalah Indonesia. Setelah Maulana Komar membacakan syair, terus saya lanjutkan untuk pembacaan inti adalah ceramah yang dibawakan oleh Maulana Farid Ridwan. Beliau adalah mubalik dari cabang Mukmanar Bulan atau Melak, Kutai Barat. Beliau mengisi acara ceramah dengan judul Khilafah min Hajin ala Nubuah. Nah, di situ Maulana Ridwan menceritakan tentang tentang kegiatan Jemaat Ahmadiyah, riwayat Ahmadiyah dari awalin hingga akhir. Karena beliau juga ceramah tersebut beliau sadur dari acara Jalsah di Kadian. Di situ beliau menceritakan bahwa Khilafah Ahmadiyah ini sudah berdiri hampir 128 tahun. Dia juga menceritakan bahwa begitu banyak anggota yang telah bergabung dalam Ikatan Jemaat Ahmadiyah dengan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Jemaat Ahmadiyah dunia dan khususnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia, karena telah dibangunnya banyak rumah sakit, dibangun banyak sekolahan, dibangunnya banyak fasilitas-fasilitas umum yang mana mereka semua itu bertujuan untuk
penghematan terhadap Ahmadiyah dan penghematan terhadap umat manusia. Nah, setelah acara selesai dari sesi ketiga ceramah Ustadz Farid Ridwan, setelah saya tutup masih ada acara berikutnya. Setelah coffee break akan ada acara badan-badan dan mubalik para mubalik, namun dengan acara di tempat yang lain. Setelah itu dilanjutkan sholat maghrib berjamaah di Ba'da Isya, karena setelah Ba'da Isya itu akan ada acara sesi tanya jawab kepada Bapak Mubalik, Bapak Amir Nasional, dikasih waktu pukul 20 hingga pukul 21, yaitu 1 jam. Di acara Jalsah Salanah Wilayah Kalimantan Timur 1 dan 2 3 ini pada tanggal 20 sampai 23 saya diberi mandat untuk memimpin sidang sesi pertama, di mana tadi sesi pertama diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Khotim. Selanjutnya pembacaan syair yang dibawakan oleh Maulana Ahmad Komar, Mubalik Berau, dan selanjutnya adalah ceramah yang pertama, yaitu yang berjudul Sirat Hajrat Masih Maud, edukasi supaya kehidupan rumah tangga lebih baik, yang dibawakan oleh Maulana Ahsan Anang selaku Mubalik Wilayah Kalimantan Timur II. Selanjutnya sesi ceramah kedua dibawakan oleh Maulana Jamaluddin Peli dengan judul Sirat Hajrat Rasulullah SAW terkait dengan penghargaan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya insya Allah jam 18.20 kita akan melaksanakan sholat berjamaah maghrib di jamaah Isya yang akan diimami oleh Maulana Jamaluddin Peli, dan kebetulan ini hari Jumat jam 20 kita akan melaksanakan nobar khutbah hujur live dari London jam 20. Di antara rangkuman pada acara Jalsah pada kali ini, yang pertama dibuka pembacaan ayat suci Al-Quran, ya, terus dilanjutkan dengan pembacaan Nayem, dan terus selanjutnya ada sambutan dari perwakilan TNI Polri, dan juga ada kesan pesan juga dari seluruh peserta yang diwakili oleh semua pengurus, ya, dari ketua maupun yang lainnya. Dan acara yang terakhir selanjutnya acara laporan dari panitia Jalsah, dan ditutup oleh Bapak Amir Nasional, isi dengan pidato serta ditutup dengan doa. Jadi 2 minggu sebelum acara Jalsah, persiapan sudah kami lakukan untuk tim konsumsi, terutama menyiapkan bumbu-bumbu. Jadi pada saat Jalsah berlangsung tidak terlalu banyak lagi kegiatan membuat bumbu yang kami lakukan. Jadi kami hanya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang mendukung dalam kegiatan memasak, seperti membeli bahan-bahan yang basah. Kalau yang bahan-bahan kering sudah kami persiapkan sebelum-sebelumnya. Jadi selama acara berlangsung memang kami beberapa tim sudah kami bagi untuk tim memasaknya. Ibu-ibu kami bagi 3 kelompok, ada tim masak pagi, tim masak siang, dan tim masak sore untuk makan malam gitu. Kemudian kami juga dalam konsumsi ini juga bekerja sama dengan bapak-bapak, terutama ketika kami harus ke pasar belanja, itu juga dibantu oleh bapak-bapak. Kemudian dalam kegiatan bersih-bersih itu melibatkan bapak-bapak juga, karena tim ibu-ibu kami kan anggota di sini masih terbatas, tenaganya terbatas. Jadi bantuan dari bapak-bapak itu memang alhamdulillah sangat terbantu sekali untuk tim konsumsi. Untuk peserta Jalsah kali ini, alhamdulillah kurang lebih sekitar 180 sepertinya ya Pak ya. Karena di awal pembukaan kemarin Ketua Panitia menyebutkan peserta sementara masih 141 orang, tapi
beriring dengan berjalannya jalsah hari Jumat dan Sabtu, peserta masih terus berdatangan. Jadi kami perkirakan sekitar 180 orang yang hadir. Kemudian menu-menu yang kami siapkan itu terutama yang ininya ya khas Bontangnya itu kami buat bakso ikan, kemudian ayam goreng kecap seperti biasa, kemudian minuman kami juga menyiapkan cai ketika nobar selama jalsah kurang lebih sekitar 9 kali makan ya. Kami menyiapkan konsumsi untuk 9 kali makan. Setiap hari kopi break itu kami menyiapkan snack, ada puding, ada risol, ada pastel, arem-arem ya, kalau kemarin itu arem-arem sama lemper. Harapan saya kepada peserta jalsah yang hadir di Bontang, di jalsah Kaltim Kaltara ini, semoga bisa menikmati sajian yang telah kami persiapkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jalsah wilayah Kalimantan Timur telah berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan mubarak kepada panitia, kepada peserta dan juga pihak aparat yang telah menjaga dan bekerja sama sehingga jalsah wilayah kita ini berjalan dengan aman, tertib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua dan kita meraih berkah-berkah dari doa yang khusus Hazrat Masih Maud alaihissalam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jalsah kita ini. Kami doakan mudah-mudahan para peserta kembali ke tempat masing-masing selamat dan menyampaikan apa-apa yang baik selama jalsah ini. Dan saya harapkan berkah jalsah ini tidak hanya terbatas pada 3 hari selama jalsah, tapi juga berterusan sampai jalsah berikutnya. Sekian, sekali lagi saya ucapkan mubarak kepada semua yang terlibat dalam penyelenggaraan jalsah ini.